analisis dua perusahaan tersebut. Jadi yang kita bandingkan tadi 2018-nya karena dia sama-sama audit, sedangkan 2019-nya untuk yang perusahaan pertama dia hanya per 30 September, sedangkan itu sudah 31 Desember. Jadi selisih 3 bulan. Selanjutnya kita lihat slide teorinya kemarin. Jadi ini membandingkan tentang kemampuan aktivitas lancar untuk menutupi hutang. Jadi seharusnya 1:1 atau 100% berarti dapat menutupi aktiva lancar. Jadi perusahaan dikatakan sehat apabila dia di atas 100%. Kedua perusahaan yang telah kita hitung dia cukup tinggi. Kalau 2018-nya perusahaan pertama lebih tinggi jaminan dalam membayar hutang lancarnya. Kedua, quick ratio. Ini menunjukkan kemampuan likuiditas dalam menutupi hutang lancar. Sini dia lebih detail karena persediaan itu adalah usaha dari perusahaan tersebut. Jadi kita keluarkan persediaannya. Jadi betul-betul kita lihat aktiva yang lancarnya. Karena kalau persediaan itu barang dagangan butuh proses untuk menjualnya. Karena dia merupakan usaha dari perusahaan tersebut. Kalau kita perhatikan ini kedua perusahaan ini seharusnya ini total hutangnya. Ini kita lihat kalau dari totalnya justru perusahaan kedua lebih mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Berikutnya cash ratio ini lebih rinci lagi, jadi betul-betul dia pas setara kas atau uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kalau kita lihat perusahaan kedua kasnya cukup kecil, jadi kalau saja dia kalau memberi pinjaman dia harus menggunakan aset lainnya. Inilah dia untuk rasio likuiditasnya untuk melihat kemampuan dari likuiditas atau kecairan dari perusahaan dalam membayar pinjamannya. Berikutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini nilai yang sering melihat jangka panjangnya. Ya. Solvabilitas ini perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, jangan sampai modal yang kita tanamkan justru digunakan untuk membayar hutang. Seperti yang pernah saya sampaikan, biasa rata-rata perusahaan lebih suka memberikan, perusahaan yang di Bursa Efek Indonesia lebih suka mencari pinjaman dibandingkan dengan perusahaan tersebut menerbitkan saham baru, karena dia kalau saham baru saja jadi saham perusahaannya jadi turun. Ini dia total hutang dibagi aktiva. Ini semakin kecil rasionya semakin aman. Jadi kalau tadi dia semakin di current ratio, di rasio likuiditas ini semakin besar dia semakin aman. Sedangkan solvabilitas dia semakin kecil, dia semakin aman. Inilah perhitungannya. Di total hutang dibagi dengan aktivanya. Jadi saat semua hutangnya betul-betul telah jatuh tempo dan akan dibayar, jadi masih bisa dijamin dengan aktivanya. Dengan arti kata setiap satu hutang dijamin oleh 20% atau 20 aktifannya. Itulah untuk solvabilitas yang debt ratio. Begitu juga dengan debt equity ratio. Jadi total hutangnya ini
seperti yang saya sampaikan, kita melihat mana lebih besar antara hutang atau modalnya. Jadi di sini perbandingannya 1 hutang dibanding dengan 25 modal. 25 modal. Selanjutnya rasio rentabilitas ini yang paling sering digunakan untuk menganalisis perusahaan tersebut, apalagi untuk para yang bermain dalam investasi saham, terutama dia ROE, dan ROA-nya. Kalau kita hitung, ini rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Jadi untuk melihat kemampuan dia dalam menjual perusahaan dan sampai rupanya labanya dari menjual asetnya. Coba pertama profit margin. Ini laba bersih pada penjualan tertentu. Jadi rasionya persentase pendapatan bersih yang dari setiap penjualan, semakin besar rasionya semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Kita bandingkan rasionya hampir mendekati, hampir mirip kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya gross profit margin. Ini laba kotor penjualan. Penjelasannya ini mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap dan biaya operasional. Jadi rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan mengetahui pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan dapat menikmati labanya. Jadi artinya di gross profit ini laba kotor itu dan dibagi dengan penjualan bersih, berarti kebutuhan dia bisa ditutupinya dari aktivitas perusahaannya. Selanjutnya net profit rasio ini mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh 1 rupiah penjualan. Semakin tinggi rasionya semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan. Seterusnya ROI atau return on investment. ROI ini sama, semakin besar rasionya semakin baik. Jadi di sini membandingkan berapa kemampuan laba total modal atau investasinya. Sedangkan untuk ROA-nya melihat efektivitas penggunaan asetnya. Selanjutnya ROE, return on equity, ini cukup besar. Return on equity adalah merupakan dihitung dari penghasilan income perusahaan. Jadi menunjukkan return on equity menunjukkan berapa berhasil perusahaan mengelola modalnya. Nah, rasio aktivitas untuk melihat penggunaan aset tetap, penjualan, penggunaan total aset atau total aktiva terhadap penjualan. Jadi dari rasio ini kita bisa melihat mana yang lebih baik kalau kita mau menanamkan modal. Jadi kalau kita lihat di sini perusahaan-perusahaan ini cukup baik. Dan kalau misalnya kita menanamkan investasi kita cukup aman. Dari current rasionya, jadi kalau kita misalnya dikasih pilihan berarti carilah yang lebih besar.
Secara umum, kalau kita membandingkan perusahaan ini, perusahaan pertama lebih baik dibandingkan perusahaan kedua. Jadi, kalau misalnya kita untuk menanamkan modalnya, kita lihatlah perusahaan yang lebih baik rasio-rasionya. Jadi untuk kedua perusahaan ini terhadap laporan ke 2018, kalau saya lebih utamakan perusahaan yang pertama dibandingkan perusahaan yang kedua.